Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami di sini dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta KKN kelompok 12 ingin mengajak Anda semua untuk belajar bersama. Kita akan belajar sedikit mengenai COVID-19 beserta cara pencegahannya. Seperti apa? Yuk kita simak. Virus corona adalah keluarga virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan seperti penyakit flu dan juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau COVID-19. Angka 19 di belakangnya ini menunjukkan tahun pertama ditemukannya virus corona, yaitu pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Virus corona sudah menjalar hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tanggal 8 Juni 2020, di Indonesia sendiri sudah tercatat sebanyak 31.186 orang positif corona dengan jumlah kematian sebanyak 1.851. Wow, ngeri bukan? Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala beratnya yaitu seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada, gangguan pengecapan atau penciuman, hingga nyeri otot. Komplikasi pada kasus yang parah bisa terjadi seperti pneumonia, gagal ginjal, dan serangan jantung. Gejala virus corona ini akan timbul setelah 2 minggu terinfeksi. Pemeriksaan COVID-19 ada 3 cara, yaitu dengan rapid test, yaitu dengan mendeteksi antibodi, swab test, yaitu dengan melalui dahak, dan CT scan atau ronjeng dada, yaitu dengan mendeteksi cairan di paru-paru. Penyebaran virus corona ini bisa terjadi melalui droplets seperti air liur, batuk, maupun bersin. Untuk saat ini belum ditemukan antivirus corona, sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan upaya pencegahan. Menurut perspektif Islam, sebenarnya sudah diturunkan beberapa ayat dan hadis tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi wabah atau pandemi yang menjangkiti suatu negeri, termasuk wabah COVID ini. Berikut salah satu hadis yang berbunyi, An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratna annaha sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'athahu lahu ala man yasha faj'alahu lahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abda yaqa'at ta'un fayamkuthu fi baladih sabaran ya'lamu annahu la yashibahu illa ma katabahu lahu illa kana lahu mithla ajrun syahida, yang artinya dari Aisyah istrinya Nabi, sesungguhnya dia mengabari kepada kami yang isinya, aku bertanya kepada Rasulullah perihal taun, lalu Rasulullah memberitahukanku, sabdanya Nabi yaitu, sesungguhnya dahulu taun adalah azab yang dapat menimpa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi Allah menjadikan taun sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka tidak ada seorang pun yang tertimpa taun, kemudian dia menahan diri di rumah dengan sabar, mengharap ridhonya Allah, seraya menyadari bahwa taun tidak akan menimpa kepadanya kecuali atas apa-apa yang telah ditulis oleh Allah untuknya, maka dia akan memperoleh ganjaran seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi sebenarnya wabah sudah ada sejak zaman Nabi. Datangnya wabah merupakan suatu azab bagi orang kafir. Akan tetapi bagi orang iman itu adalah sebuah cobaan dan rahmat. Jika kita mampu menahan diri di rumah, bersabar mengharap ridho Allah, maka kita akan mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Adapun hikmah dari hadis tersebut yang dapat kita jadikan tuntunan dalam menghadapi wabah adalah dengan menahan diri di rumah, sabar, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah bertawakal dengan diiringi doa dan usaha. Nah, sekarang
Coba kita bahas untuk lebih detailnya bagaimana sih usaha pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari virus corona. Aspek yang pertama yang telah disampaikan oleh Kemenkes Republik Indonesia adalah dengan melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencuci tangan dengan air bersih dan jangan lupa dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer agar virus dan bakteri yang ada di tangan kita hilang. Kemudian kedua, bila teman-teman bersin atau batuk, gunakan siku atau nih ya, bisa gunakan tisu. Dan jangan lupa buang ke kotak sampah. Yang ketiga, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan maupun beraktivitas di tempat keramaian umum. Dan ingat ya, jangan pernah sekali-kali menyentuh bagian masker saat kita sedang menggunakannya. Dan jika kalian menggunakan masker medis, pastikan kita hanya menggunakannya sekali pakai saja. Setelah itu, segeralah dibuang karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu berkembangnya bakteri. Yang keempat, rajin membersihkan lingkungan. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Dan yang keenam adalah rajin membersihkan barang-barang yang disentuh, seperti gagang pintu, barang elektronik, dengan menggunakan disinfektan. Mengapa bisa seperti itu? Karena virus corona dapat bertahan pada benda hingga 24 jam. Setelah Anda memegang benda tersebut, lalu Anda memegang hidung, mata, maka akan memperbesar resiko Anda terjangkit virus corona. Yang ketujuh adalah melakukan physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Selanjutnya, hindari kerumunan, apalagi kontak dan berdekatan langsung dengan orang yang sakit tanpa menggunakan alat perlindungan diri. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, apabila batuk dan bersin, jangan lupa ditutup menggunakan tisu. Apabila seseorang telah mempunyai gejala virus corona, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar orang lain tidak tertular. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Aspek selanjutnya, seperti yang telah disampaikan oleh Kemenkes dalam gerakan masyarakat sehat untuk mencegah COVID-19 adalah dengan menerapkan pedoman umum zat gizi seimbang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu makanlah beraneka ragam makanan setiap kali makan, yang terdiri dari makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan ketika kita akan memasak daging dan telur, pastikan untuk benar-benar matang ya sebelum dikonsumsi. Yang kedua, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Untuk anjuran konsumsinya yaitu 2 porsi sayur dan 2-3 porsi buah-buahan setiap hari. Yang ketiga, mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi dan rendah lemak seperti tempe, tahu, atau ikan. Selanjutnya yaitu membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak dalam sehari untuk mencegah peradangan. Menurut WHO, anjuran yang dikonsumsi untuk gula yaitu 4 sendok makan per hari, untuk garam 1 sendok teh per hari, serta untuk lemak 5 sendok makan per hari, serta dengan menjaga asupan cairan konsumsi sebanyak 8-10 gelas per hari. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang zat gizi apa saja yang dapat meningkatkan sistem imun kita. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama adalah sumber vitamin C. Vitamin C ini merupakan penyumbang terbesar untuk bisa meningkatkan sistem imun kita. Sumber vitamin C bisa berasal dari jambu biji, pepaya, jeruk, stroberi, dan lain sebagainya. Zat gizi yang lain yang dapat meningkatkan sistem imun ada pada vitamin A, vitamin E, vitamin B6, protein, dan zinc. Kesemua itu bisa didapat dari sumber makanan seperti sayuran hijau, ikan, kacang-kacangan, tempe, tahu, daging, dan masih banyak lagi. Kemudian aspek yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menjaga kesehatan serta kebugaran fisik dan mental dengan rutin melakukan aktivitas fisik setiap hari, latihan fisik maksimal 3 kali seminggu, dan olahraga maksimal 1-2 kali seminggu agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Kemudian melakukan sunbathing atau berjemur dengan rutin seminggu 2-3 kali di atas jam 10 selama 10-15 menit untuk mendapat sinar UVB.
kasih.